Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada hari ini? Saya percaya bahwa kita masih tetap semangat ya untuk belajar dan menekuni firman Tuhan ini. Setiap kali kita membaca firman Tuhan dan kita pahami, saya percaya bahwa itu akan mengubah pikiran kita, cara pandang kita, perspektif kita terhadap kehidupan, terhadap persoalan, terhadap tantangan-tantangan yang ada. Bahkan pemikiran-pemikiran dari dunia ini. Lalu kemudian kita memutuskan untuk mentaati, berserah kepada perintah firman ini, menyelaraskan hidup kita, keinginan kita, kepada kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ketika doa kita selaras dan permintaan keinginan kita itu selaras dengan firman, tidak ada satupun alasan untuk Tuhan tidak menjawab. Dan saya percaya inilah alasan kita belajar firman, menekuni firman. Hari ini bacaan kita dan juga pembahasan kita adalah dalam Mazmur 134. Puji-pujian pada malam hari. Ini adalah puncak dan penutup Mazmur Ziarah. Yaitu Mazmur yang dikelompokkan dari Mazmur 120 sampai dengan 134. The Song of Ascents, itu lagu ketika orang naik ke bait Tuhan. Naik untuk melakukan ibadah raya pertemuan tahunan. Seluruh bangsa Israel harus datang, berdiri di depan bait suci dan beribadah bersama-sama. Dan ini Mazmur 134 ini karena ini menjadi Mazmur penutup, Mazmur puncak. Peranannya, kepentingan itu sama seperti Mazmur 150. Di mana Mazmur 150 adalah Mazmur penutup dari kitab Mazmur. Kitab pujian yang mendampingi Torah itu dibacakan atau dalam ibadah-ibadah. Jadi hari ini pelajaran kita ini sangat penting. Dan saya percaya bahwa kita semua di sini tahu setiap kali kita beribadah adanya doa berkat. Nah, hari ini kita akan belajar betapa pentingnya doa berkat saat penutup ibadah. Kita akan belajar akan kepentingannya itu dan bagaimana dampaknya dalam hidup kita. Tapi sebelumnya mari saya mau ngajak kita semua untuk kita menyembah Tuhan. Membangun keintiman kita. Haleluya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus. Biarlah Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Dalam penyembahan kami. Dalam firman yang kami resapi pada hari ini. Haleluya Yesus. Thank you Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan bagimu Yesus, pujian dan hormat bagimu Tuhan. Kami memujimu Yesus. Oh ya ralaba ya rawaralaba labo. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaiblah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. 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 Ajaib Tuhan,
ajaib Yesus. Haleluya. Ajaib dan terpujilah Engkau Tuhan yang layak untuk dimuliakan dan menerima pujian dari umat yang telah Engkau tebus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, Mazmur 134 ini, kalau kita melihat setting aslinya, ini adalah doa berkat yang diucapkan oleh seorang imam kepada seorang peziarah yang datang beribadah ke kota Yerusalem, ke bait suci. Lalu ketika ia menyembah di bait suci dan dia beribadah, setelah semua selesai dari pagi sampai dengan petang hari, dan dia siap-siap untuk pulang sekarang ke rumahnya atau ke tempat tinggalnya. Dan biasanya ini jauh perjalanan, bisa 2-3 hari sampai 1 minggu. Nah, ini seperti gambaran kisah Elkana dengan Hana yang mereka setiap tahun beribadah ke Silo. Lalu bertemu Imam Eli di sana. Mereka mempersembahkan kurban, mereka berdoa, mereka bermohon, mereka beribadah. Lalu dikatakan di dalam 1 Samuel 2 ayat 20, pada waktu mereka akan pulang, maka Imam Eli memberkati pasangan ini. Nah, ini berkatnya ini nanti untuk setahun. Tahun lagi nanti mereka datang. Dan ini betapa penting kepada bangsa Israel. Kalau mereka selesai beribadah, mereka menerima berkat dari imam. Nah, pertanyaannya, kenapa malam hari? Puji-pujian pada malam hari. Sederhana. Sebenarnya ini karena mereka akan kembali setelah beribadah sepanjang hari. Dan malam hari karena perjalanan itu lebih sejuk, lebih dingin. Ya, kalau siang itu kan sangat panas sekali di Israel. Jadi mereka selalu biasanya malam dan mereka jalan satu rombongan biasanya. Nah, ayat 1 dan 2 ini dimulai dengan satu ajakan. Mari, pujilah Tuhan. Sebenarnya kata ini sama dengan Mazmur 133. Tapi di Mazmur 133 kata pertama itu dikatakan, lihat, sungguh alangkah indahnya. Nah, sekarang aklamasinya sama, eksklamasinya. Mari, lihatlah, mari. Apa yang dikatakan sebagai sebuah ajakan, sebuah panggilan untuk memuji Tuhan. Dikatakan, pujilah Yahweh, pujilah Tuhan, hai semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Jadi pada waktu mereka selesai sepanjang hari beribadah, mereka sudah melayani, berdoa, naikkan pujian, memberkati jemaat, ya, dan jemaat memberkati mereka juga. Lalu pada akhirnya pada malam hari itu mereka akan melepaskan berkat. Nah, saudara-saudara, apa yang menandai para pelayan-pelayan penyembahan ini di rumah Tuhan? Saudara perhatikan baik, bukan penampilan mereka, bukan performa mereka ketika mereka melayani jemaat. Melainkan apa yang membuat jemaat itu begitu diberkati adalah karena penyembahan yang dinaikkan oleh para imam-imam ini, baik itu Bani Lewi, baik itu imam yang menyelenggarakan ibadah, bahwa penyembahan yang mereka naikkan itu menembus hati jemaat, meresap ke dalam hati jemaat, dan itu memberkati mereka. Itulah yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan musik, para singers, worship leader. Bukan performance yang mereka sedang lakukan. Dan jangan kita lihat ini sebagai sebuah performance, walaupun ada penampilan. Tetapi sebenarnya yang penting adalah bagaimana mereka membantu kita lewat penyembahan itu meresap, menembus hati kita. Itu sebabnya bukan hanya mereka yang harus mempersiapkan diri, kita pun harus mempersiapkan diri.
Sebagaimana orang Yahudi ketika mereka datang beribadah ke bait suci, mereka sudah siapkan segala sesuatu. Secara fisik mereka mandi, suci, mereka menyucikan diri mereka, lalu mereka membawa kurban. Mereka bahkan memastikan tidak ada perselisihan satu dengan yang lain. Mereka fokus kepada firman, kepada perkataan-perkataan yang ada di dalam ibadah pada hari itu. Nah saudara-saudara, karena imam-imam ini sudah melayani mereka sepanjang hari. Ini hal yang luar biasa. Mereka kemudian diberkati oleh umat Tuhan. Nah di ayat yang ketiga dikatakan kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Ini merupakan doa berkat atau benediction prayer, doa berkat. Ini yang kita dengar setiap kali ibadah itu ditutup. Ini doa yang diucapkan imam untuk memohon agar Allah memberkati umat Tuhan. Jadi ini bukan sebenarnya dari manusianya, tapi Allah yang dimohonkan untuk memberkati umat Tuhan. Nah saudara-saudara, di ayat 1 dan 2 imam-imam itu diberkati oleh jemaat atas pelayanan mereka di rumah Tuhan. Ya. Mereka juga bawa korban kan? Jadi mereka juga mendapatkan berkat. Tetapi kemudian setelah mereka juga diberikan semangat, didoakan oleh jemaat, tibalah waktunya imam memberkati jemaat. Karena mereka akan pulang. Mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah berkat ini selaras dengan berkat yang diucapkan Harun dalam bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Inilah yang biasanya kita dengar sebagai berkat penutup dalam ibadah jemaat. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau, Tuhan yang membuat wajahnya senantiasa bersinar engkau, memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahteranya. Ini berkat ayah kepada anak-anaknya. Berkat imam kepada jemaat. Artinya ini adalah berkat yang Tuhan sediakan kepada para penyembah-penyembahnya. Di dalam ketiga ayat Mazmur 134 ini terdapat 3 kali kata berkat. Yaitu dalam bahasa asli barak atau baraku. Dalam LAI diterjemahkan kata berkat ini dengan kata pujilah, ya. Mari pujilah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Sebenarnya harusnya dibaca begini. Mari berkatilah Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan berkatilah Tuhan. Nah ayat 3 diterjemahkan benar. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau. Jadi ini sebenarnya sama, katanya sama semuanya. Dan kata ini memperlihatkan inilah inti daripada Mazmur ini. Yaitu Mazmur berkat. Apa artinya barakah atau baraku? Ini luar biasa, kata ini sebenarnya kata yang sangat-sangat hebat. Kalau kita mau selidiki lebih dalam ya. Tapi mungkin saya sedikit saja memberikan. Kata barak itu atau baraku itu seperti kaki lutut. Orang bisa jalan jauh itu karena ada kekuatan. Kalau lutut saudara itu bermasalah, sendi-sendi saudara di bawah kaki itu bermasalah, kita tidak akan bisa berjalan jauh. Nah kata barakah atau dari huruf bet, resh dan hak itu saudara. Ini kata ini dibentuk untuk menjadikan kata seperti lutut atau sendi. Untuk saudara bisa loncat jauh, saudara perlu lutut yang kuat. Dan ini seperti kekuatan untuk berjalan jauh, long range. Itu kalau saudara bayangkan ya, sekarang ini kekuatan yang tak habis-habisnya itu apa? Energi yang tak habis-habisnya itu. Sebenarnya energi ini sangat berbahaya tetapi sangat hebat, yaitu nuklir. Saudara-saudara, kapal selam itu bisa berbulan-bulan tidak naik ke atas untuk cari udara. Dia bisa nyelam berbulan-bulan di bawah air. Tidak terdeteksi. Kenapa? Karena ada reaktor nuklirnya.
Itu sebabnya beberapa kecelakaan kapal selam nuklir ketika reaktornya bocor, meledak, mati saudara semuanya. Nggak ada yang selamat. Di satu sisi ini sangat-sangat memberkati, tapi satu sisi ini sangat berbahaya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di sini peranan hebat sekali dari kata berkat itu. Yaitu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik terhadap pribadi, dari manusia kepada Allah, dari Allah kepada manusia. Dua hal yang sama. Jadi kehebatan dari mengucapkan berkat ini didasarkan kepada satu hal. Kita mengagumi kehebatan, kebesaran dan kebaikan Tuhan kepada kita. Lalu Tuhan merespon di ayat yang ketiga dengan memberkati mereka. Jadi prinsip memberkati adalah memberi sekaligus menerima. Pak, masa kita memberkati Tuhan, Pak? Kan dia nggak butuh apa-apa. Betul. Dia tidak butuh makan. Dia tidak butuh uang kita. Tetapi ucapan bibir mulut kita itu ditunggu Tuhan. Tuhan punya malaikat yang bisa nyanyi tanpa salah. Kita kadang-kadang nyanyi, wah bersalahan terus. Udah jago aja masih bisa salah kok. Tapi kenapa Tuhan tunggu kita? Dan dia menebus kita dulu dengan darahnya. Yesus Kristus harus menebus kita. Dan dikatakan inilah yang diucapkan oleh orang-orang tebusan Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu. Luar biasa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita bilang, let's bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tapi sebenarnya kita bisa bless the Lord. Kita bisa memberkati Tuhan. Dengan apa? Dengan luapan perkataan, ucapan syukur dan puji-pujian. Sebab dia baik, dia hebat, dia masyhur, dia berkuasa. Jadi itu alasan kita memuji Tuhan. Makanya dikatakan di sini. Jadi kalau kita baca dengan terjemahan asli begini. Mari, ayo, berkatilah Yahweh. Hai semua hamba-hamba Yahweh yang melayani di dalam bait suci. Pada waktu malam, pada waktu engkau akan menyelesaikan seluruh ibadah ini. Angkatlah tanganmu. Nah saudara, kalau kita mengangkat tangan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ini identik dengan doa. Ini identik dengan doa dan dengan memuji. Jadi artinya memberkati itu termasuk salah satu lewat apa? Lewat doa. Kita memberkati orang kan, kita mendoakan orang itu kan sebenarnya kita sedang melepaskan berkat kepada dia. Kita mendoakan supaya Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kekuatan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi berkat kepada orang, sering-sering mendoakan orang. Jangan pernah meninggalkan mereka tanpa mendoakan. Minimal memberkati mereka. Nggak lama, 30 detik aja cukup kok. Untuk kita memberkati mereka. Ini dia, melepaskan berkat itu memberi tapi sekaligus menerima. Dan apa yang kita lihat di sini? Ketika kita memberkati Tuhan dengan puji-pujian dan pengagungan kita menerima berkat Tuhan. Yaitu apa? Kemarin kita sudah belajar Mazmur 133, kita menerima berkat kerukunan. Lalu kemudian berkat produktivitas. Keberhasilan dalam segala yang kita kerjakan. Di dalam berkat Eli kepada Elkana dan kepada Hana, setelah mereka diberkati, tahun berikutnya dikatakan kamu punya keturunan. Dan betul, Hana melahirkan Samuel. Jadi saudara-saudara, ini penting untuk kita menerima penyertaan Tuhan. Dan berkat yang dilepaskan imam kepada jemaat pada ibadah-ibadah penutup dari ibadah raya juga menandakan perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Karena biasanya kalau dari Yerusalem mereka turun ke Yeriko, kita tahu banyak itu
gurun padang belantara Yudea itu atau Yehuda itu adalah salah satu jalan yang paling banyak perampok. Makanya kisah orang yang dirampok di perjalanan yang turun ke arah Yeriko, karena dari gunung turun ke bawah terus kemudian banyak tebing-tebing dan itu lewat jalan celah itu gelap. Walaupun siang tetap gelap. Nah disitulah rampok itu akan menghajar mereka atau menunggu mereka. Jadi sangat penting untuk sebuah perlindungan dari Tuhan dalam perjalanan. Mungkin kita sekarang tidak terlalu banyak mengalami itu karena mungkin banyak sekali pos-pos polisi atau pos keamanan, tempat kita bisa berlindung atau hotel. Tapi di sana tidak ada pada waktu itu. Mereka pulang tuh dengan resiko bisa banyak orang-orang jahat yang ada menghadang perjalanan mereka. Sekalipun mereka banyak, diperlukan berkat perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, karena Tuhan adalah sumber berkat kita. Dan karena Ia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat. Maka kembali, Dia layak menerima segala pujian. Dengan kita memberkati Dia waktu kita memuji, pengagungan. Dan juga kepada orang-orang yang melayani Dia. Dan sebagai balasannya, Tuhan akan memelihara para penyembah-penyembahnya. Ketika mereka pulang ke rumah mereka, melakukan aktivitas mereka masing-masing, Tuhan memberkati rahim dari wanita yang akan melahirkan anak. Tuhan memberkati tangan-tangan mereka bekerja dan menghasilkan. Dikatakan engkau akan diteguhkan dengan keberhasilan semua yang kau kerjakan dengan perbuatan tanganmu. Wow, ada berkat. Jadi saudara-saudara, ini invisible force atau invisible power yang menyertai kita seperti reaktor nuklir itu loh. Yang menjaga semua keberlangsungan kapal selam. Bisa ada 6 bulan di bawah air beroperasi tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Dan dengan berkat yang dari Tuhan, setiap minggu loh kita bisa terima. Apalagi bila saudara ibadahnya ada ibadah wanita, ada ibadah remaja. Wah, ada ibadah doa fajar setiap hari saudara. Pagi, siang, sore kita bisa menerima peneguhan berkat itu. Luar biasa. Kita hidup dengan naungan berkat setiap hari. Ada perlindungan, ada jaminan, ada keberhasilan yang Tuhan siapkan kepada kita. Nah saudara-saudara, sebagai take away message dari Mazmur 134 ini. Yang pertama kita belajar. Penyembahan yang diresapi oleh berkat. Wah luar biasa. The worship that permeates by the blessing. Jadi saudara-saudara ya, para penyembah-penyembah, para worship leader, singers, musisi, itu mereka, waktu mereka persiapan tuh mereka udah diberkati dengan puji-pujian yang mereka naikkan. Dan itu sudah masuk, meresap, sehingga ketika itu dilepaskan, itu akan menularkan kepada jemaat. Karena ada prinsip firman Tuhan, you can only give what you have. Anda hanya bisa memberi apa yang Anda punya. Nah kalau misalnya kita tidak punya kehidupan menyembah, apa yang kita mesti beri? Gak mungkin. Para imam-imam itu hidup di dalam keberkatan di dalam bait suci. Makanya mereka bisa melepaskan berkat itu. Nah saudara-saudara, mereka yang memberkati Tuhan dengan pujian, meninggikan namanya, serta pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat akan menerima berkat dari Tuhan. Yang diucapkan oleh para pemimpin, hamba-hamba di rumah Tuhan. Jadi kembali lagi, mari kita jangan anggap remeh ucapan berkat di akhir ibadah raya. Jangan pulang sebelumnya. Hanya karena wah udah jam siang ini, wah nanti restorannya penuh. Jangan begitu. Karena kalau kita sungguh-sungguh serius melihat ini seperti merep up, menutup semua, mengikat semuanya. Lalu kita bawa satu paket firman, penyembahan, pengalaman kita pada hari itu ibadah. Dan juga kurban yang kita bawa dalam persembahan keuangan kita. Tapi kita pulang dengan satu jaminan bahwa Tuhan
menyertai, memberkati, dan akan melindungi saya. Jadi itu sebabnya kepada para pemimpin ibadah, ini sangat penting untuk kita tuh sungguh-sungguh serius meminta Tuhan memberkati. Sama seperti bayangkan Elia ketika dia meminta Yahweh untuk membakar kurban yang diisi dengan air itu dan disiram dengan air. Sebuah kemustahilan. Mana mungkin api bisa membakar sesuatu yang basah. Tapi kalau itu Tuhan, tidak ada mustahil. Jadi para pemimpin ibadah ketika melepaskan berkat itu, saudara perlu minta Allah sendiri turun dan memberkati. Dan menjamah setiap jemaat yang hari itu datang beribadah kepada kita. Nah saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menerima berkat yang dari Tuhan itu. Arahkan hati saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau. Dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang akan membuat wajahmu senantiasa bersinar. Dan sinar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Kasih karunia-Nya melimpah. Tangannya menjaminkan kemenangan dalam hidupmu. Sehingga apa yang kau perbuat selalu berhasil. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa, permohonan, syafaat yang engkau naikkan oleh karena firman dan iman serta ucapan syukur. Dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai setelah Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah di dalam kerajaan damai-Nya hingga langit baru dan bumi baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang telah diberkati, katakan amin. Haleluya. Amin. Terus memberkati. Shalom.